Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab tentang penjelasan cara memperbaiki akhlak. Ya, disebutkan dalam kitab ini bahwasanya akhlak yang baik, ya akhlak yang baik artinya akhlak yang pertengahan ya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan, atau sikap pertengahan dalam masalah akhlak itu merupakan kesehatan diri seseorang. Artinya seseorang itu dikatakan sehat jiwanya, dirinya, sehat hatinya jika akhlaknya itu adalah akhlak yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan ya dalam akhlaknya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dan juga tidak meremehkan dalam akhlaknya. Artinya tidak merendah atau tidak bukan akhlak yang rendah, akhlak yang remeh, ya, tetapi akhlak yang pilihan atau pertengahan. Ya, itulah merupakan sehatnya jiwa seseorang. Ya. Sedangkan kecenderungan ya dari akhlak yang bersifat pertengahan antara berlebih-lebihan dan meremehkan itu adalah suatu penyakit, ya, suatu penyakit, ya, penyakit jiwa, penyakit yang ada pada diri seseorang. Ya, jadi penyakit itu bukan penyakit badan saja, bukan penyakit fisik saja, ya seperti demam, misalnya diare, ya, dan yang semisalnya. Tetapi ada juga penyakit hati, penyakit jiwa, ya. Penyakit jiwa itu tatkala seseorang itu tidak memiliki sifat yang pertengahan, tidak memiliki akhlak yang pertengahan, condong kepada berlebih-lebihan, ya dalam akhlaknya, dalam sifatnya, atau condong kepada akhlak atau sifat yang meremehkan, ya, atau sifat yang acuh tak acuh. Itu merupakan tanda sakitnya jiwa seseorang. Ikhwatal Islam azakullah. Ketahuilah bahwasanya ya jiwa ya yang perlu untuk diatasi atau diri yang perlu untuk diobati, ya hati, jiwa, diri seseorang yang harus diobati, diatasi, ditangani, sama dengan juga badan yang sakit yang perlu ditangani. Ya, artinya sebagaimana badan fisik yang sakit itu perlu diobati supaya tidak penyakitnya tidak bertambah parah. Ya, maka segera untuk diatasi penyakit fisik pada seseorang. Begitu juga pada penyakit pada jiwa seseorang, pada diri seseorang, pada hati seseorang, supaya tidak parah penyakit jiwanya, penyakit hatinya, ya maka segera untuk ditangani. Jadi di sini titik pertemuannya lah sama-sama harus segera ditangani, jangan dibiarkan. Sebagaimana fisik badan yang dibiarkan, penyakitnya akan semakin berbahaya pada diri seseorang. Begitu juga sebaliknya jiwa, hati, ya yang dibiarkan penyakitnya tidak diobati, tidak diatasi, maka akan berbahaya juga pada jiwa seseorang ini. Kemudian perlu diketahui bahwasanya fisik ini atau badan ini diciptakan itu pada awalnya tidak sempurna. Ya, kita ketahui ya, seseorang ketika lahir dia masih bayi, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali orang tuanya yang
merawatnya, kemudian jadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, orang tua, begitulah. Ya, begitulah. Sama juga kita punya badan ketika masih kecil, tulang-tulang kita masih lemah, akal kita masih belum sempurna. Nanti ketika sudah dewasa, tulang-tulang kita, otot-otot kita semakin kuat, kita punya akal semakin semakin matang, semakin baik. Ya, begitulah kondisi jiwa dan fisik atau kondisi fisik badan seseorang yang awalnya itu tidak sempurna atau belum sempurna. Namun eh, fisik itu akan menjadi sempurna dengan seseorang berolahraga, dengan merawatnya, dengan menjaganya, dengan memakan makanan yang bergizi dan seterusnya, istirahat yang cukup, maka fisik seseorang itu akan menjadi baik. Jadi fisik itu bisa tumbuh dengan baik, sehat, itu perlu namanya usaha dengan olahraga, dengan meminum suplemen, makan-makan yang bergizi, istirahat dan seterusnya, maka insya Allah badan itu yang tadinya tidak sempurna akan menjadi sempurna, yang tadinya lemah akan menjadi kuat dan seterusnya. Begitu juga dengan jiwa kita, hati kita ini diciptakan awalnya dalam keadaan belum sempurna, ya belum sempurna kita punya jiwa sama ketika masih kecil ya kita punya akhlak kita masih masih liar belum terarahkan nanti setelah kita remaja dewasa kita akhirnya akan sempurna kita punya akhlak ataupun jiwa itu. Jadi kesempurnaan daripada jiwa akhlak atau sifat ini tentunya dengan namanya usaha ya dengan usaha bukan didiamkan begitu saja sebagaimana fisik kita ini seorang olahragawan kenapa dia bisa menjadi ahli dalam olahraga karena dia selalu berolahraga selalu dia melatih fisiknya setiap hari sama juga dengan jiwa kita ini jiwa kita akan menjadi baik memiliki akhlak yang baik itu perlu diusahakan perlu namanya ada usaha untuk memperbaikinya untuk membersihkannya ya namanya tazkiyatun nufus menyucikan jiwa kita dan seterusnya ya kemudian memberikan asupan-asupan dengan ilmu dan hikmah agar jiwa kita ini semakin baik dari hari ke hari itu begitu perbandingannya ikhwatal Islam azakullah ya jika badan itu sehat ya jika badan itu sehat fisik itu sehat maka tugasnya seorang dokter yaitu adalah bagaimana menyarankan pasien itu agar bisa menjaga kesehatan. Ya, misalnya ada orang yang sehat fisiknya, maka tugasnya dokter adalah menyarankan kepada orang tersebut agar menjaga kesehatannya dengan istirahat, berolahraga. Karena apa? Karena fisiknya sudah bagus. Tinggal bagaimana dijaga agar tidak sakit. Ya, namun jika fisik seseorang itu yang sakit, badannya sakit, maka tugasnya sang dokter adalah bagaimana membuat orang ini menjadi sehat. Ya, dengan memberikan resep-resep dan seterusnya, ya resep-resep atau dengan memberikan obat-obatan agar pasien yang sakit itu bisa menjadi sembuh. Sama juga dengan jiwa kita. Ya, dengan hati kita, ya. Jika hati jiwa kita ini bersih, bagus, sehat, ya sehingga melahirkan akhlak-akhlak yang baik, ya, maka soyakianya kita yang memiliki sifat dan akhlak yang baik ini, jiwa yang baik ini, bagaimana kita bisa menjaganya, ya bahkan meningkatkan kesehatan jiwa kita itu sehingga kita akan menjadi orang yang terbaik ya dalam akhlak kita, sifat-sifat kita. Itu yang menjadi tugas kita. Bagaimana minimal menjaganya. Yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana meningkatkan kesehatan jiwa kita. Ya, namun jika apa namanya hati kita, jiwa kita itu yang belum sehat, ya, yang belum bersih, maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa membersihkannya, bagaimana kita bisa mengatasi jiwa atau hati yang tidak sehat itu. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya, ya penyebab ya sakitnya badan itu ya tidak bisa ditangani kecuali dengan lawannya. Ya artinya
kalau fisik kita itu hangat, maka harus diobati dengan sesuatu yang dingin, ya, supaya hangatnya itu bisa menjadi dingin, ya, begitu kan? Sama seperti misalnya orang yang demam dikompres ya dengan air supaya demamnya itu bisa redah atau menurun. Ya, ya artinya begitu juga ya, orang yang dingin kedinginan itu, maka orang yang fisiknya dingin ya kulitnya dingin karena cuaca, maka diobati dengan cara dihangatkan. Ya sama seperti kalau kita misalnya mandi kedinginan, maka kita menghangatkan air itu agar kita bisa mandi dengan baik. Ya, jadi itu lawannya, dingin dihadapi dengan panas, panas dihadapi dengan dingin. Begitu juga dengan akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk ini adalah merupakan penyakit hati. Ya, akhlak yang buruk, sifat yang buruk itu merupakan penyakit hati, maka diobati dengan lawannya. Ya, apa lawannya? Dengan akhlak yang baik. Ya, jadi mengobati, mengatasi, menangani akhlak yang buruk itu dengan cara mengatasinya dengan ya membuat akhlak kita menjadi baik. Ya, dengan sifat yang baik. Contohnya misalnya yaitu penyakit kebodohan. Ya, apabila kita bodoh misalnya tidak tahu perkara agama, maka bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara kita belajar. Ya, dengan cara kita menimba ilmu. Dengan menimba ilmu itu maka kebodohan itu akan hilang. Ya, tetapi kalau kita sudah mengetahui, kita tidak mengetahui ilmu, ya kita adalah orang yang bodoh terhadap ilmu agama, lalu kita tidak obati dengan belajar agama, mempelajarinya, maka kebodohan itu akan sulit hilang dari kita. Jadi sekali lagi kebodohan itu dilawan dengan ilmu. Artinya kita harus belajar dan terus belajar agar kebodohan itu hilang dari kita. Ini contoh saja. Yang kedua adalah penyakit kikir. Ya, penyakit kikir artinya kikir untuk berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, membantu orang lain yang membutuhkan, maka itu harus diobati dengan lawannya. Apa lawan kikir? Adalah kedermawanan. Ya, kedermawanan, suka membantu orang, suka bersedekah. Ya, jadi kalau kita ingin menghilangkan sifat kikir dalam bersedekah, kita harus lawan dengan bersedekah. Kita paksa diri kita untuk bersedekah, ya, meskipun sedikit demi sedikit. Kemudian penyakit sombong. Ya, penyakit sombong ini bagaimana cara menghilangkan penyakit sombong? Itu kita lawan dengan kerendah hatian, ketawaduan. Ya, artinya jangan kita posisikan diri kita sebagai orang yang sombong, meskipun kita memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kekayaan dan seterusnya, tetapi kita harus paksa diri kita untuk bersifat tawadu, rendah hati kepada orang, kepada siapa saja, meskipun orang itu lebih rendah daripada kita, maka kita harus lebih menunduk lagi, artinya tidak sombong kepada siapapun orang. Yang kedua keserakahan, ya penyakit keserakahan, ketamakan, ya terhadap harta, jabatan dan seterusnya. Ini adalah penyakit hati yang harus diobati dengan lawannya. Apa lawannya? Adalah yaitu apa? Untuk menahan diri, sifat qanaah namanya. Qanaah, menahan diri untuk menerima apa adanya, tidak serakah, tidak apa namanya berlebih-lebihan dalam mencari dunia ini. Yaitu jadi jelas ya. Jadi kesimpulannya akhlak-akhlak yang buruk itu diatasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwasanya untuk memperbaiki akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik itu perlu namanya kesabaran. Ya, sebagaimana orang yang sakit, ya dia membutuhkan kesabaran untuk mengkonsumsi obat-obat yang pahit, ya. Ya karena begitulah biasanya obat itu pahit, ya. Tetapi di situ ada manfaatnya yang besar bagi pasien. Dengan mengkonsumsi obat itu dengan izin Allah, meskipun pahit, ya terasa pahit, tidak disuka oleh sang pasien, tetapi karena dia lebih suka agar sembuh, maka dia harus bersabar meminum obat yang pahit itu, maka insya Allah dengan sebab itu Allah sembuhkan penyakitnya. Ya sama juga dalam apa namanya, dalam mengobati penyakit jiwa kita, penyakit hati kita. Ya akhlak yang buruk itu harus kita bersabar untuk menghadapinya dengan apa namanya, memulai melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau akhlak-akhlak yang baik. Ya, ikhwatal Islam, a'azakullah. Ya, jadi dengan kesabaran yang kuat untuk tidak artinya melakukan
hal-hal yang disukai oleh jiwa kita, maka itu akan memiliki dampak yang baik bagi badan kita. Contoh misalnya, badan kita sakit ya, sakit misalnya, fisik kita sakit, tetapi ada makanan-makanan itu yang pantangan, kata dokter jangan makan ini. Kalau makan ini maka penyakitmu akan bertambah. Misalnya orang yang kena penyakit gula misalnya. Dokter katakan jangan makan yang manis-manis, yang banyak gulanya, karena akan bisa menambah penyakit Anda. Maka kita harus bersabar untuk tidak memakan makanan yang penuh dengan gula atau gulanya berlebih-lebihan. Jangan. Karena apa? Karena kalau kita mengikutinya kita akan bertambah kita penyakit kita, penyakit gula kita. Maka harus bersabar untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang ada gulanya atau mengandung gula yang banyak. Ya, begitu juga dalam kita memperbaiki akhlak jiwa kita, ya ruh kita, maka itu membutuhkan namanya kesabaran, membutuhkan namanya pengorbanan dan perjuangan, membutuhkan mujahadah, ya. Ya tidak semudah kita membalikkan kedua telapak tangan kita, sebagaimana tadi orang yang sakit supaya dia sembuh dari penyakitnya dia harus bersabar, dia harus mendengarkan nasihat dokter, dia harus minum obat secara teratur, istirahat secara teratur, bahkan dia harus tidak memakan pantangan-pantangan yang bisa menyebabkan penyakitnya bisa terus bertambah dan seterusnya. Dia harus bersabar ya untuk mengobati penyakit hatinya itu. Ya sebagaimana saya katakan tadi, kalau dia kikir, dia berupaya untuk paksa dirinya bersedekah sedikit demi sedikit. Kalau dia orang yang sombong, takabur, orang yang bangga diri, bagaimana dia paksa dirinya untuk tunduk, untuk bersikap rendah hati kepada siapapun dan seterusnya. Jadi ini harus membutuhkan kesabaran dan perjuangan. Ya, oleh karena itulah tatkala seseorang saja ketika sakit, maka dia bersabar untuk artinya sakit fisiknya ya. Dia rela untuk mengikuti nasihat-nasihat dokter, dia harus minum obat secara teratur, istirahat secara teratur, bahkan juga berolahraga secara teratur, maka mengobati hati kita, jiwa kita ini ya agar bisa jadi lebih baik lagi, kita punya hati, punya jiwa sehingga kita memiliki akhlak yang baik, maka itu lebih kita utamakan lagi. Artinya jangan sampai kita lebih mengutamakan untuk memperbaiki, untuk mengatasi penyakit-penyakit fisik, mengobati penyakit-penyakit fisik, sedangkan mengobati penyakit-penyakit hati itu kita biarkan. Kita nomor duakan, kita kesampingkan. Ini terbalik. Justru yang paling pertama adalah kita mengobati jiwa kita terlebih dahulu. Hati kita terlebih dahulu. Bukan berarti kita menyampingkan untuk mengobati penyakit-penyakit fisik atau penyakit badan. Ya minimal beriringan lah. Ya kita mengobati penyakit badan kita, juga lebih penting juga adalah kita mengobati hati-hati kita. Ya, karena apa? Kalau seseorang tidak mengobati hatinya, maka ini akan berimplikasi, akan berakibat kepada kesengsaraannya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat. Karena yang akan selamat nanti pada hari akhirat adalah orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Ya, dengan hati yang suci itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik, akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya. Kenapa memperhatikan mengatasi akhlak-akhlak ini sehingga menjadi akhlak-akhlak yang baik, kita mengupayakannya bersungguh-sungguh agar kita bisa menjadi orang-orang yang baik hati, kita memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang hidup, agar kita senantiasa dekat kepada Allah, agar kita senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sakitnya badan fisik itu akan berakhir dengan kematian. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, seandainya seseorang itu misalnya dia kena penyakit yang berbahaya, penyakit kronis ya, yang mengancam jiwanya, tetapi dia adalah orang yang baik hatinya, orang yang baik jiwanya, yang baik akhlaknya, baik perbuatannya, orang yang dekat kepada Allah. Sekalipun dia meninggal dunia itu tidak menjadi masalah. Ya, karena apa? Karena penyakit badan itu akan berakhir sakitnya ketika orang meninggal dunia. Ya, kita lihat ketika orang meninggal dunia, biar kita cubit itu orang, kita apakan orang itu sudah tidak, dia tidak bisa berapa-apa lagi. Karena apa? Dia sudah menjadi mayat, menjadi jenazah. Tidak bisa lagi dia berbuat apa-apa. Tidak ada lagi dia merasakan apa yang orang lakukan kepadanya. Itulah fisik ya. Fisiknya sudah artinya sudah ketika meninggal dunia ya, maka penyakit-penyakit fisiknya itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak
ada lagi pada fisiknya itu karena berakhir dengan meninggalnya orang tersebut. Iya. Tapi apa yang terjadi? Penyakit hati ini ya meskipun orang itu sudah meninggal dunia terus dia akan bawa penyakit ini, penyakit jiwa, penyakit hati, penyakit akhlak, ya penyakit iman, ya artinya iman yang sakit itu ya akhlak yang sakit, akhlak yang buruk, jiwa yang buruk, ya hati yang buruk itu itulah penyakit hati. Sekalipun orang itu sudah meninggal dunia terus dia bawa penyakit ini sampai hari akhirat kelak, ya sampai akhirat kelak bahkan dia akan mendapatkan hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sudah meninggal dunia. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi ini menunjukkan bahwasanya memperbaiki akhlak, memberikan perhatian besar untuk kita memiliki sifat-sifat yang baik itu jauh lebih besar, jauh lebih penting dari sekedar kita memperbaiki atau mengatasi penyakit-penyakit badan atau penyakit-penyakit fisik yang ada pada diri kita. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Ya, jadi sekali lagi kalau kita misalnya mengetahui kita adalah orang yang bodoh terhadap perkara agama, kita tidak tahu mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ya maka tidak ada jalan lain. Kita harus belajar. Ya, harus belajar, harus banyak mendengar, harus banyak membaca tentang apa yang kita baca, perkara-perkara agama tentunya yang bersumber dari Al-Qur'an Sunnah. Apa yang kita dengar, ya dengar-dengar adalah nasihat-nasihat ya dari para ulama kita, para ustadz kita tentang perkara-perkara agama itu adalah bagaimana kita bisa mengobati penyakit kebodohan dari diri kita. Ya, kemudian apabila kita misalnya merasa diri kita ini adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang bangga diri, maka tidak ada jalan lain, kita harus memaksa diri kita menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong, ya, dan kita memposisikan diri kita sama dengan orang lain. Begitu juga kalau kita merasa diri kita adalah orang yang suka temperamen, orang yang suka sedikit-sedikit emosi, marah, cepat tersinggung, maka kita harus paksa diri kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang penyantun, ya meskipun barangkali kita dihina oleh orang, kita bersabar, barangkali ada kesalahannya orang, kita memaafkan dan seterusnya. Itulah yang perlu kita ketahui bersama. Jadi sekali lagi kalau kita ingin bisa menguasai diri kita, bisa mengatasi penyakit-penyakit dalam diri kita ini, penyakit-penyakit hati, jiwa dan seterusnya, maka kita harus punya kekuatan, tekad dalam diri kita bahwasanya kita mau berubah. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah diri kita, akhlak kita sebelum diri kita sendiri yang mengubahnya. Ya, dan itu membutuhkan niat yang kuat, tekad yang kuat. Kalau kita punya niat yang jujur, ya tekad yang kuat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Iya. Karena apa kata para ulama, niatnya orang beriman itu lebih duluan sampai kepada Allah daripada amalannya. Ya, jadi kalau niat kita, tekad yang kuat kita, mau kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, mau kita meninggalkan sifat-sifat yang buruk, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Ya, yang penting ada niat dulu. Itu yang sulit adalah kalau kita tidak punya niat yang kuat untuk mau memperbaiki diri dengan alasan sulit kita berubah, dengan anggapan ini mustahil untuk berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita mau bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki apa yang kita dapatkan atas kekurangan-kekurangan dalam jiwa dan hati-hati kita ini. Ini ikhwat Islam, azakullah. Ya, jadi sekali lagi ikhwat Islam, azakullah, ya, jadi tancapkan niat kita yang kuat, ya kita bertawakal kepada Allah, kita tentu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena kita tidak memiliki kekuatan dan daya kecuali yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan niat yang kuat, niat yang ikhlas, yang tulus, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kemudahan untuk mengatasi akhlak-akhlak yang baik, memperbaiki jiwa-jiwa kita sehingga insyaallah sedikit demi sedikit kita akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang penyabar, orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong, orang-orang yang tidak tamak, orang-orang yang qanaah dan seterusnya. Sekali ini membutuhkan pengorbanan, membutuhkan namanya kesabaran dan perjuangan. Demikianlah pembahasan singkat kita tentang bagaimana cara kita mengatasi akhlak yang buruk sehingga menjadi baik. Kita bagaimana kita mengusahakannya sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah
pembahasan yang singkat terkait penyucian jiwa pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya tentang masalah ini, penyucian jiwa? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.